Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga di tahun baru ini kita dalam keadaan baik dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan renungan di dalam ngopi kita pada hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur karena pada hari ini kami bisa berkumpul, bertemu kembali bersama-sama di ngopi pada hari Rabu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas tahun baru yang telah kami buka ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga atas kehidupan yang telah kami lalui di hari kemarin ya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama ingin juga mau memuji dan merenungkan firman-Mu. Tolong berkati dan bantu kami dalam merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Membuka kitab dari Yakobus, Yakobusnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Yakobus 4, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17, saya akan bacakan untuk kita semua. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan tentu saja melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhir tahun kemarin kita bersama-sama diajak untuk merenungkan, diajak untuk melihat ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita melihat bahwa kehidupan kita sedang tidak baik, tapi kita tetap mau melihat ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, ada kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021 kemarin. Hingga pada akhirnya kita saat ini kita bersama-sama memasuki tahun baru 2022. Berbicara mengenai tahun baru biasanya identik dengan resolusi. Mungkin juga banyak dari kita menuliskan apa saja yang ingin kita laksanakan atau apa saja yang ingin kita capai di tahun 2022. Atau ada juga orang yang memilih untuk tidak menuliskan resolusi dan tetap menjalani hari-hari seperti biasanya. Tidak ada yang spesial dan melakukan seperti sedia kala atau seperti hari-hari yang sudah mereka lalui. Resolusi merupakan daftar yang berisi mengenai komitmen, harapan, atau cita-cita yang mau kita capai ke depannya. Biasanya juga ada orang yang benar-benar konsisten untuk melakukan resolusi yang ditulis di setiap awal tahun dan mereka mencapainya di akhir tahun. Tetapi ada juga orang yang belum sampai habis bulan Januari, bahkan resolusi itu sudah hilang. Atau mereka tidak melakukan resolusi tersebut. Resolusi tersebut bagaikan hilang di telan angin. Ada juga orang yang tidak menuliskan resolusi dan memilih untuk melanjutkan resolusi sebelumnya. Atau resolusi yang belum terlaksanakan di tahun sebelumnya yang mereka tulis. Ada juga orang yang tidak menuliskan resolusi, tetapi dia sudah memiliki pandangan akan apa yang harus dia lakukan.
Atau ada juga orang yang tidak menuliskan resolusi dan melakukan rutinitas seperti biasa. Tidak ada pencapaian spesifik yang mereka pikirkan atau yang mereka ingin tuju. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuka dan menjalani hari-hari di sepanjang tahun 2022 ini. Membuat daftar resolusi adalah hal yang baik. Memiliki perencanaan di dalam kehidupan adalah hal yang baik. Tapi tidak membuat resolusi dan menjalani hari sesuai alur atau menjalani hari-hari sepenuhnya di hari tersebut bukanlah hal yang buruk juga, tetapi hal yang baik. Dan saat ini mengenai atau berbicara semua tipe tersebut, kita mau melihat dan kita mau mengingat di dalam bacaan kita ya, kali ini. Terkhusus di dalam ayatnya yang ke-15. Dengan jelas dituliskan atau dikatakan bahwa kita mau mengingat di ayatnya yang ke-15, dengan jelas dikatakan bahwa jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Semua yang kita rencanakan atau semua yang kita lakukan dengan baik, jika Tuhan menghendakinya, maka hal tersebut bisa kita laksanakan dan membuahkan hasil yang baik. Kita memulai tahun baru dengan atau tanpa resolusi, kita mau melihat bahwa ada Allah di kehidupan kita. Kita mau mengikutkan Allah di dalam setiap rencana atau rancangan kehidupan kita. Pada akhirnya kita tidak mau bukan seperti orang yang sombong atau congkak, yang seakan-akan atau seolah-olah mampu menjalani hari-hari kita tanpa Tuhan. Kita tahu benar kita selama ini menjalani hari dengan baik, kita melakukan semuanya dengan baik, dan apapun yang kita inginkan tampaknya kita dapatkan. Hingga pada akhirnya kita melupakan rencana-rencana kita atau melupakan Tuhan di dalam rencana kehidupan kita. Sebenarnya kita tahu benar bahwa apa yang kita jalani atau apa yang kita lakukan itu semua adalah berkat dari Tuhan. Atau semua itu rancangan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu kita mau memulai tahun 2022 yang tanpa resolusi atau resolusi yang ada di dalam benak kita. Kita mau melihat benar bahwa ada Tuhan di dalamnya. Kita mau Tuhan ikut bersama-sama berjalan dengan kita. Kita mau menghabiskan dan membuka tahun 2022 ini bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Selamat menapaki tahun 2022 bersama Tuhan. Dan kita mau melihat bahwa Tuhan atau Yesus kita adalah kawan yang sejati di dalam hidup kita. Amin. Yesus kawan dan sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ngopi kita kali ini, kita mau bersatu hati bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas hari-harimu, atas hari-hari yang Engkau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah sangat baik, masih memberikan kami kesempatan hidup di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kami tidak lupa akan kasih setiamu di dalam hidup kami dengan melakukan apa yang memang benar-benar dan Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang pada saat ini tengah sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang berduka atau sedang bersedih di dalam hatinya ya Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa kiranya Engkau datang untuk merawat, Engkau datang untuk menjenguk dan Engkau datang untuk menghibur ya Tuhan. Karena kami tahu sejatinya bahwa Engkau tetap setia ada di dalam diri kami. Tetapi biarlah kami sebagai manusia bisa belajar untuk merasakan dan mendengar kehadiran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa hidup bersama-sama dengan Engkau karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami merasakan semua itu sehingga pada akhirnya kami pulih di dalam kesakitan kami pulih di dalam kesedihan kami. Biarlah kami bisa menjalani hari-hari kami dengan sukacita, dan biarlah kami menjalani hari sukacita itu atas dasar dari-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami bisa melayani setiap harinya, tidak hanya di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari dan pekerjaan kami ya Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi seluruh jemaat GKI Bojonegoro, biarlah kami menjadi berkat, biarlah kami menjadi orang yang berbeda di sekitar kami, biarlah kami menjadi terang di dalam gelap, biarlah kami menjadi garam di tengah dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang membawa sukacita, membawa damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk ini ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk proses pembangunan gereja kami ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap harinya Engkau juga yang menemani pekerja maupun panitia. Biarlah kami membangun gereja ini dengan baik. Biarlah gereja ini bisa tempat bagi Biarlah gereja ini bisa menjadi tempat untuk bernaung bagi semua orang ya Tuhan. Biarlah kami merasakan kasih setiamu di dalamnya. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang ada di gereja ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau berkenan untuk mendengar. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Sampai di sini ngopi kita pada hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan baik dan sukacita. Dan sampai bertemu di ngopi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.